Bermula ketika satu mobil yang berisi 6 anak muda sedang berjalan di tempat sepi di bawah terik matahari. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ban mobil mereka pecah secara tiba-tiba, dadakan ya kayak tahu bulat, sehingga mereka harus mengganti ban yang pecah dengan ban cadangan. Dan disinilah teror itu terjadi. Satu persatu mereka ditembak oleh seorang sniper yang tidak tahu dari mana asalnya. Wanita unyu bernama Jody ini harus melihat satu persatu temannya mati. Segala upaya telah mereka coba lakukan, namun tetap saja mati. Kira-kira apa aja ya kejutan dalam kisah yang satu ini? Daripada penasaran, mari kita ngecrot. Astagfirullahaladzim, salah. Cekidot maksud saya. Jadian lagi ya. Cekidot. Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil berisi 6 kaula muda berisikan 3 pria dan 3 wanita. Mobil tersebut oleng setelah salah satu ban belakangnya bucat. Beruntung mereka semua selamat tanpa ada cedera yang fatal. Terlihat pria berkulit hidung Lestern yang bernama Eric sedang kencing sembarangan. Ini bebengetannya. Pria lain bernama Jeff sedang mengganti ban mobilnya. Sementara 3 orang wanita dan 1 orang pria lagi bernama Todd sedang menunggu sambil duduk di balik mobil. Kemudian terdengar seperti suara benda jatuh. Dan saat si Todd nggak pakai Ken melihat bannya ngagorolong, langsung mengejarnya. Yang mana salah satu wanita bernama Sarah nggak pakai sehan ya, memastikan keadaan Jeff setelah mendengar suara tersebut. Ternyata kepala Jeff sudah bolong akibat peluru senapan yang mematikan. Kemudian terdengar kembali suara tembakan dan tangan Sarah yang ternyata sudah bersimbah darah. Wah, naon ya. Todd pun mencoba memanggil Sarah yang merupakan pacarnya, namun ia tidak merespon, seakan-akan sedang kesurupan jurik jarian. Kedua teman wanitanya juga memastikan keadaan Sarah, dan ternyata Sarah juga sudah tertembak di bagian mata kanannya. Malah hampir pegat panon si Sarah. Sarah berkata ia tidak bisa bernapas, dan tiba-tiba ia kembali ditembak di bagian kepala hingga darahnya muncrat. Guys, melihat hal itu, kedua wanita dan si Todd berusaha berlindung. Beruntung si Todd yang tertembak di bagian pundaknya masih hidup dan berusaha bersembunyi. Dan si Eric berusaha nyumput di balik pohon tumbang. Meskipun mereka semua sudah bersembunyi, namun tetap saja mereka tetap diserang oleh tembakan tersebut. Salah satu wanita yang bernama Jody mencoba kabur. Namun temannya yang bernama Karen menahannya untuk tidak kemana-mana. Kemudian mereka mendengar suara rintihan kesakitan. Ternyata suara tersebut adalah suara Sarah yang sedang sakaratul maut. Ih, sarieun. Tak lama Sarah pun innalillahi alias maut. Mereka berempat sempat terjadi cekcok karena mereka sudah kebingungan harus bagaimana lagi. Kemudian Todd mencoba mencari sinyal menggunakan tongsis unyu untuk memanggil bantuan. Namun saat Karen memanggil kontak 911, tiba-tiba ponsel mereka ditembak oleh pembunuh itu. Dikarenakan sudah kesal, Todd berniat mendorong mobilnya untuk neangan sinyal. Mereka juga berencana membuat manusia palsu untuk mengelabui pembunuh tersebut. Jody dan Eric memvideo sekitar agar mereka tahu dari arah mana tembakan tersebut. Karen yang bertugas memegang orang-orangan palsu. Saat si pembunuh menembaki orang-orangan palsu itu, Todd berusaha menetralkan mobil agar bisa berjalan saat didorong. Namun pembunuh itu sadar dengan apa yang dilakukan Todd. Hingga akhirnya Todd mendapatkan tembakan berkali-kali, namun beruntung ia masih hidup.
Setelah itu, mereka melihat hasil rekaman video yang direkam oleh duet maut Jody dan Eric, yang mana pada akhirnya mereka tahu di mana pembunuh itu berada, yaitu berada di atas setangkalan yang lebat. Kemudian mereka kembali berdiskusi untuk menetralkan mobil. Todd melihat kotak peralatan di balik mobil. Kemudian dengan jantannya ia mengambil kotak tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kotaknya, ia membuat semacam tameng dari tutup kotak tersebut. Kemudian mereka mencoba mendorong mobilnya, yang pada akhirnya si Todd berhasil menetralkan mobil tersebut. Saat akan kembali keluar, Todd tertembak hingga ia kasurupan menahan sakit. Mobilnya malah bergerak maju dan menggeleng kepala Jeff, almarhum ya. Jody dan Karen sekuat tenaga berusaha menahannya sampai Todd kembali bangun. Saat mereka sedang berusaha, kali ini si Jody yang terkena tembakan di tangannya hingga ia terjatuh. Hal tersebut membuat Karen juga ikut terjatuh dan mobil pun bergerak cepat melesat tanpa batas. Karena tersisa si Todd yang menahannya sendiri, mengakibatkan salah satu roda mobilnya coplok, yang akhirnya mobil pun berhenti, hingga mereka semua segera lompat ke mobil untuk berlindung. LOL! Eric yang berusaha berlari ke tempat yang lebih aman pun harus tertembak berkali-kali di bagian kakinya. Karen menyuruh Eric untuk mengikat kakinya menggunakan ikat pinggang, agar menghentikan pendarahannya yang udah aur-auran. Karen juga menyuruhnya agar tetap bernafas dan jangan sampai ketiduran. Hehe. Namun karena sudah tidak tahan dengan semua ujian ini, seketika Eric pun pingsan ngagolepak. Karen lalu membuka tutup kotak pada tangan Jeff. Pas dibuka, tangan Jeff sudah penuh dengan darah dan bolong akibat tembakan yang mengarah padanya. Karen mencoba memanaskan palu dan menempelkannya pada luka di tangan Todd. Walaupun si Todd kesakitan, kan pengen sembuh Aisyah. Setelah kondisi Todd cukup membaik, Todd mencoba nangtung dan melihat botol berisi air di dalam mobil. Di saat yang genting, beruntung mereka masih bisa merasakan kesegaran air bekas kokobok warteg dengan nikmat dan minumnya bersama. Tak ketinggalan, Karen juga memberikan botolnya ke arah Eric agar ia juga bisa menikmati kesegaran cai untuk kokobok itu. Namun karena Karen melemparnya terlalu jauh, saat Eric mencoba menggapai botol itu, tiba-tiba ia tertembak di bagian tangannya. Karena sudah muak dan sebel, si Todd menghampiri mayat kekasihnya dan duduk di sampingnya sambil berpegangan tangan. Eric yang masih hidup tetapi tidak sanggup untuk bergerak didatangi oleh serigala yang lapar. Kemudian Todd melihat ada mobil yang berisi keluarga mengarah kepadanya. Melihat hal tersebut, ia langsung melambaikan tangan namun sial. Todd harus tertembak dan maut tepat di samping kekasihnya. Adegan berpindah kepada mobil keluarga ceria tadi. Penembak gabut tersebut berhasil menembak mobilnya hingga jumpalitan. Ketika wanita dalam mobil tersebut mencoba keluar, Jody dan Karen berusaha memberitahunya untuk tetap diam. Namun sial, wanita tersebut keburu tertembak. Karen lalu menyuruh si bapak di mobil itu untuk menghubungi 911. Namun si bangke menembaki tangki bensin mobilnya hingga ngebeleduk dan membakar si bapak. Gelo anjir, kesel gini liatnya. Kini hanya menyisakan Karen dan Jody di TKP tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Mereka menemukan ide cemerlang membuat asap dengan membakar busa dari jok mobilnya. Cara tersebut berhasil membuat mereka tidak terlihat oleh pembunuh itu. Tak lama kemudian, terlihat mobil polisi dari arah kejauhan. Ternyata si bapak tadi berhasil menghubungi 911. Adegan berpindah ke mobil polisi. Sudah ada 4 orang polisi dan 2 orang merupakan penembak jitu dari pihak kepolisian. Namun salah satu dari mereka mencoba menelpon. Sayangnya pembunuh psikopat Gelo itu menembaknya di bagian dagu yang membuat gas mobilnya terinjak. Salah satu sniper pun terjatuh akibat kelilipan mata saat mobilnya digas.
Kemudian sniper lain mencoba menembaki si Baba Yaga itu. Namun harus disayangkan tertembak duluan di bagian kepalanya. Memanfaatkan situasi, Karen dan Jody berusaha kabur. Namun kocaknya si Jody malah ngahejen di tempat terbuka. Di sini Karen tertembak hingga kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan di sisi lain, mobil polisi masih terus berjalan hingga menabrak mobil yang terguling. Sempat terjadi kontak senjata antara pembunuh dengan si sniper. Lagi dan lagi si sniper tersebut tertembak dan meninggal. Salah satu polisi lain ngamuk dan mengambil senjatanya. Namun lagi-lagi ia juga tertembak. Bener-bener greget nih pak polisi hajat gak pada bisa nembak gitu. Lah lanjut aja we lah. Akhirnya tersisa si Jody yang mencoba menaiki mobil polisi yang menabrak ke pohon tempat pembunuh gabut itu sembunyi. Akibatnya ia pun terjatuh dari persembunyiannya. Tidak berlama-lama, Jody memberanikan diri langsung menembaknya menggunakan senjata milik pembunuh tersebut. Tembakan pertama berhasil nyecep ke perutnya, namun pembunuh itu masih tegak berdiri. Tembakan kedua diluncurkan ke kakinya. Ternyata masih sama, pembunuh itu masih tetap udang dengan isimnya maung. Nah, ini yang ketiga harus tumbeng nih, kalau enggak fix dajal si pembunuh. Ternyata tembakan ketiga berhasil menjatuhkannya. Namun pembunuh itu belum mati juga. Ia berusaha mengambil pisau, beruntung Jody sudah ngajadikeun dan sudah murka. Ia mencoba menembakinya, namun pelatuk senjatanya mangpet. Ampun dewek malah, Pak Sutradara ini gimana sih? Akhirnya ia membunuhnya dengan memantapkan kawaninya karena ingat dengan teman-temannya yang sudah meninggal. Dia mengecerotkan kepala si pembunuh dengan sniper milik si pembunuh sampai tak terkontrol. Saat Jody terus memukulnya, tiba-tiba pelatuknya kembali berfungsi dan menembak tepat di bagian tenggorokannya. Duh, tamat. Ending yang cukup membunuh. Segitu aja kisahnya ya. Kesimpulannya yang bisa diambil adalah jangan suka ngalamun saat berwisata. Mohon maaf jika ada kesalahan nama tokoh atau kata-kata yang menyinggung. Saya mewakilkan direksi Damdam undur diri. Terima kasih.